Di sini saya akan membawakan materi ekonomi Islam. Apa itu materi ekonomi Islam? Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilandaskan dengan nilai-nilai Islam atau yang memiliki prinsip dasar, keimanan, dan ketakwaan. Untuk mempelajari lebih lanjut, yuk disimak videonya. Media pembelajaran yang saya gunakan ialah PowerPoint dan bahan atau alat pembelajaran adalah laptop dan sumber pembelajaran buku paket ekonomi kelas 10 kurikulum 2013 dan referensi dari internet. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi ekonomi Islam. Sebelum kita mengetahui pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu outline atau pembahasan pada pembelajaran kita hari ini. Di sini saya ada 6 pembahasan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengertian ekonomi Islam. Yang ketiga, prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang keempat, hikmah dan manfaat prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang kelima, produk-produk ekonomi Islam. Dan yang terakhir, diskusi kelompok. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian ekonomi Islam menurut perspektifnya masing-masing. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil 3 subbagian daripada materi ekonomi Islam. Yang pertama yaitu prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang kedua, hikmah dan manfaat prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dan yang terakhir, produk-produk ekonomi Islam. Pembahasan yang pertama, ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena berlandaskan dengan nilai-nilai Islam, maka ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini mengutamakan kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat luas. Contoh dari penerapan ekonomi Islam ini yaitu yang pertama, perbankan atau asuransi syariah, yang kedua, pegadaian syariah, dan yang terakhir atau yang ketiga, koperasi syariah. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam menurut para ahli. Di sini ada Muhammad Abdul Manan. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Lalu ada Syekh Nawab Haidar Naqvi. Ekonomi Islam merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern. Selanjutnya, Muhammad Umar Chapra. Beliau mengatakan, sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor pengajaran Islam. Kesimpulan pengertian ekonomi Islam menurut para ahli yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari semua permasalahan dan yang menyoroti permasalahan ekonomi, sama halnya dengan ekonomi konvensional. Tetapi dengan ekonomi Islam ini, nilai-nilai Islam yang menjadi landasan utama dalam segala aktivitasnya. Selanjutnya, kita mengenal prinsip dan praktik ekonomi Islam. Prinsip dan praktik ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam praktik kegiatan ekonomi, mulai dari transaksi jual beli, tukar-menukar barang, hingga persoalan hutang piutang. Nah, di sini bentuk dari praktik ekonomi Islam yaitu seperti muamalah, syirkah, dan perbankan. Kita akan sedikit mengulas satu persatu dari praktik ekonomi Islam. Yang pertama, muamalah.
Dalam fikih Islam, berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Jadi, muamalah ini ialah suatu kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan umat manusia. Contohnya yaitu seperti jual beli, mudharabah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, syirkah. Syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, sebelum menyepakati kerjasama atau akad, para nasabah harus mengetahui terlebih dahulu rukun syirkah. Rukun syirkah diantaranya, yang pertama, barang tersebut harus halal. Yang kedua, para nasabah harus berkompeten dalam mengelola hartanya yang nantinya akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, perbankan. Perbankan adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Beda halnya dengan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah bank syariah yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah dan bank konvensional sama-sama mengatur, menghimpun, dan mengelola dana masyarakat. Hanya saja perbedaan dari kedua bank ini yaitu bank syariah. Bank syariah ini tidak menganut sistem bunga pada setiap transaksinya, melainkan dengan bank konvensional. Bank konvensional ini masih menganut atau menerapkan sistem bunga di segala transaksi. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Yang pertama, pengendalian harta individu. Yang kedua, distribusi pendapatan. Yang ketiga, optimalisasi bisnis. Yang keempat, transaksi keuangan. Yang kelima, partisipasi sosial, dan yang terakhir, transaksi muamalat. Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat, prinsip dan praktik ekonomi Islam. Di sini ada beberapa hikmah dan manfaat, prinsip dan praktik ekonomi Islam. Di antaranya, yang pertama, masyarakat tidak perlu terbelit lagi dengan hutang yang disebabkan oleh bunga. Yang kedua, ekonomi syariah lebih mengedepankan kejujuran, rasa tanggung jawab, kemandirian, kesukarelaan satu sama lain, kekeluargaan, serta tidak adanya riba atau bunga. Yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Dan yang terakhir, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Hikmah dan manfaat, prinsip dan praktik ekonomi Islam. Garis besarnya, dalam ekonomi Islam ini tidak menerapkan sistem bunga di setiap transaksinya. Jika kita menerapkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam dalam segala transaksi kita atau segala aktivitas kita, maka kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda karena ekonomi Islam ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Di sini saya mencantumkan sebuah dalil yang sebagaimana penguatan dari transaksi syariah itu sudah ada dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Quran Surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Di sini saya memanfaatkan WA Group untuk berdiskusi kelompok secara daring. Nah, ini dia hasil diskusi kelompok kelas 10 yang dimana kelompoknya terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama berdiskusi terkait perbedaan dari ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sedangkan untuk kelompok 2 berdiskusi terkait persamaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait materi ekonomi Islam.
berbagai studi literatur terkait materi ekonomi Islam. Alhamdulillah, pembelajaran terkait materi ekonomi Islam telah selesai. Sebelum saya menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan terkait profil program studi pendidikan ekonomi di FKIP UHAMKA. Program studi pendidikan ekonomi di FKIP UHAMKA sudah terakreditasi A, yang dimana di dalamnya terdapat dosen dan tenaga kependidikan yang sudah ahli dan berkompeten di bidang pendidikan dan ekonomi. Adapun jargon dari pendidikan ekonomi ialah produktif, kreatif, inovatif, different, Allahu Akbar. Jargon tersebut untuk membangun semangat belajar teman-teman semua. Buat teman-teman yang masih bingung untuk menempuh kuliah, yuk gabung bersama kami di FKIP UHAMKA. Pilih program studi pendidikan ekonomi karena program studi pendidikan ekonomi sudah unggul dan berkemajuan. Sekian materi pembelajaran ekonomi Islam dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya memohon maaf jika dalam penyampaian penjelasan materi ekonomi Islam masih kurang. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.